saja yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2. Nah, yang pertama yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah bunga. Bunga ini nanti ada beberapa pembagiannya, misalnya ada bunga deposito, kemudian ada bunga simpanan koperasi, kemudian ada bunga dari surat utang negara, ada bunga dari obligasi. Nah, itu merupakan objek dari PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian yang kedua, objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah hadiah undian. Ya. Hadiah ini memang ada beberapa kategori, tetapi yang dikenakan atau yang sebagai objek PPh pasal 4 ayat 2 itu adalah hadiah undian. Kemudian yang ketiga, yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah transaksi saham. Transaksi saham ini biasanya terjadi di bursa efek, ya di bursa efek bisa jadi penjualan saham atau misal juga ada transaksi-transaksi derivatif lainnya yang berhubungan dengan penjualan saham atau pembelian saham. Nanti itu akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian yang keempat, eh, objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah pengalihan tanah dan atau bangunan. Nah, pengalihan tanah dan atau bangunan ini kalau pengalihan itu nanti bisa saja penjualan ya, atau misal saja nanti itu ada pertukaran dan sebagainya gitu. Jadi ini pengalihan tanah dan atau bangunan ini nanti masuk kategori sebagai objek PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian yang kelima, yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah usaha jasa konstruksi. Nah, usaha jasa konstruksi ini nanti ada pembagiannya. Apa itu yang dikatakan sebagai usaha jasa konstruksi? Nanti juga akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian yang keenam, yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah persewaan tanah dan atau bangunan atau sewa tanah dan atau bangunan. Nah, persewaan tanah ini nanti bisa aja tanahnya sendiri atau bangunannya tersendiri atau gabungan dari keduanya, persewaan tanah dan atau bangunannya. Nah, itu objek PPh pasal 4 ayat 2 yang ke-6. Kemudian yang ke-7 yang terakhir yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan tertentu lainnya. Penghasilan tertentu lainnya ini nanti akan diatur oleh peraturan Menteri Keuangan ya. Apa sih yang dimaksud dengan penghasilan tertentu lainnya? Nah, inilah yang akan menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2. Nah, bagaimana perhitungannya untuk masing-masing objeknya? Kemudian berapa tarifnya? Kemudian dasar pemotongannya seperti apa? Saksikan pada video berikutnya.